Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 15 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadi 5 perawan yang bijaksana. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaah. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Bijaksana atau Bodoh. Ayat inti terdapat di dalam Matius 25 ayat 1-2. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Kita tidak boleh beristirahat dalam pikiran bahwa karena kita anggota jemaat, maka kita pasti diselamatkan. Sementara kita tidak menunjukkan bukti bahwa kita telah dibentuk sesuai dengan gambar Kristus dan masih berpegang pada kebiasaan lama, serta menenun kain hidup kita dengan benang-benang gagasan dan kebiasaan dunia. 10 gadis itu digambarkan sedang berjaga pada senja sejarah bumi ini. Semua mengaku sebagai orang Kristen. Semua memiliki panggilan, nama, pelita, dan semua mengaku sedang melakukan pekerjaan Allah. Semua tampaknya menantikan kedatangannya, tetapi 5 di antaranya kekurangan. 5 akan didapati terkejut, kecewa, dan tertinggal di luar ruang perjamuan. Kita digambarkan baik sebagai gadis bijak maupun gadis bodoh. Ada banyak orang yang tidak mau tetap duduk di kaki Yesus dan belajar darinya. Mereka tidak mengenal jalan-jalannya. Mereka tidak siap untuk kedatangannya. Mereka hanya berpura-pura menantikan Tuhan mereka. Mereka tidak berjaga dan berdoa dengan iman yang bekerja melalui kasih dan menyucikan jiwa. Mereka hidup dengan sembrono. Mereka mendengar dan menyetujui kebenaran, tetapi tidak pernah membawanya ke dalam kehidupan praktis. Minyak kasih karunia tidak mengisi pelita mereka, dan mereka tidak siap untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Janganlah menjadi seperti gadis-gadis bodoh yang menganggap janji-janji Allah adalah milik mereka, sementara mereka tidak mengikuti perintah Kristus. Kristus mengajarkan bahwa pengakuan saja tidak berarti apa-apa. Ia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Markus 8 ayat 34. Ketika kita bertahan dalam ujian Allah pada proses pemurnian, ketika api tungku membakar segala kotoran, dan emas murni dari tabiat yang disucikan tampak, kita masih dapat berkata bersama Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Tetapi ini yang kulakukan,
aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 12-13. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Tentang 10 anak darah, Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy halaman 393 paragraf 2. Perumpamaan tentang 10 anak darah dalam Matius 25 juga menggambarkan pengalaman orang-orang Advent. Oleh karenanya, orang-orang Advent terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok yang bijaksana dan satu kelompok yang bodoh. Ini penting dipahami, karena sering orang Advent merasa kalau sudah menjadi Advent pasti selamat. Itu ajaran yang salah. Advent bukan jalan keselamatan. Yesuslah jalan keselamatan. Karenanya penting bagi kita semua untuk memahami perumpamaan Tuhan Yesus ini tentang 10 anak darah. Roh Nubuat menjelaskan tentang kedua kelompok tersebut dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 316 paragraf 1 dan 2. Kedua rombongan anak darah yang menunggu menggambarkan 2 golongan orang yang mengaku menunggu kedatangan Tuhannya. Mereka disebut anak darah sebab mereka mengaku memiliki iman yang sejati. Berita itu menggambarkan firman Allah. Penulis Mazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Minyak merupakan lambang dari Roh Kudus. Mereka disebut anak darah karena mereka memiliki iman yang sejati. Benarkah kita memiliki iman yang sejati? Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 254 paragraf 2. Mereka akan merasakan kebutuhan untuk membeli emas yang merupakan iman sejati dan kasih. Jubah putih yang merupakan karakter tanpa noda yang disucikan di dalam darah penebus mereka yang terkasih. Dan minyak yang merupakan kasih karunia Allah dan yang akan memberikan pemahaman yang jelas tentang hal-hal rohani dan mendeteksi dosa. Ini adalah gambaran tentang jemaat Laodikia. Bukankah kita adalah jemaat Laodikia? Jemaat yang merasa kaya dan telah memperkayakan diri serta tidak kekurangan apa-apa. Padahal kita melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Inilah kita, umat gereja Advent. Karenanya menjadi Advent bukan jaminan keselamatan. Roh Nubuat menjelaskan dalam Selected Messages buku kedua halaman 66 paragraf 2. Pekabaran kepada jemaat Laodikia berlaku untuk gereja Masehi Advent hari ke-7 yang memiliki terang yang besar dan tidak berjalan dalam terang. Mengapa penting kita pahami akan hal-hal ini? Kita perlu panggil orang-orang untuk menjadi Advent, tetapi jangan ajarkan bahwa jika menjadi Advent, maka pasti menerima keselamatan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Maranatha halaman 54 paragraf 2. Kita tidak boleh beristirahat dalam pikiran bahwa karena kita anggota jemaat, maka kita pasti diselamatkan. Sementara kita tidak menunjukkan bukti bahwa kita telah dibentuk sesuai dengan gambar Kristus dan masih berpegang pada kebiasaan lama, serta menenun kain hidup kita dengan benang-benang gagasan dan kebiasaan dunia. Menjadi anggota jemaat Advent tidak menjadi jaminan keselamatan. Teristimewa, tidak ada perubahan untuk menjadi seperti Yesus. Karenanya, apa jaminan keselamatan? Dari pengalaman 10 anak darah adalah minyak yang menjamin. Mereka yang mempunyai persediaan minyak dapat masuk ke dalam perjamuan nikah, artinya selamat. Sementara mereka yang tidak punya minyak ditolak, artinya binasa. Sekarang, apakah minyak itu? Surat yang nomor 58 tahun 1900 paragraf 17 berkata, mereka memanifestasikan Roh Kristus dalam upaya yang paling sungguh-sungguh, dan mereka menerima minyak penyucian yang dilambangkan dengan minyak suci. Jelas bahwa Roh Kristus adalah minyak. Mengapa kita perlu tahu akan kebenaran ini?
Karena renungan hari ini berkata dalam Maranatha halaman 54 paragraf 4. Kita digambarkan baik sebagai gadis bijak maupun gadis bodoh. Ada banyak orang yang tidak mau tetap duduk di kaki Yesus dan belajar darinya. Mereka tidak mengenal jalan-jalannya. Mereka tidak siap untuk kedatangannya. Mereka hanya berpura-pura menantikan Tuhan mereka. Mereka tidak berjaga dan berdoa dengan iman yang bekerja melalui kasih dan menyucikan jiwa. Mereka hidup dengan sembrono. Mereka mendengar dan menyetujui kebenaran, tetapi tidak pernah membawanya ke dalam kehidupan praktis. Minyak kasih karunia tidak mengisi pelita mereka, dan mereka tidak siap untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Apakah minyak kasih karunia dan minyak suci adalah sama? Ingat, Roh Kristus disebut minyak suci dalam kutipan sebelumnya. Apakah minyak kasih karunia juga adalah rohnya Kristus? Surat yang nomor 67 tahun 1902 paragraf 44 berkata, Kristus adalah sumber dari mana para pekerjanya menerima minyak kasih karunia yang akan memungkinkan mereka untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia mengosongkan dirinya dari kemuliaannya agar ia, yaitu Yesus, dapat memenuhi orang-orang percaya dengan rohnya yang akan memberi mereka kuasa dan efisiensi. Jelas bahwa Yesus adalah sumber minyak kasih karunia. Karenanya minyak kasih karunia sama dengan rohnya Kristus. Oleh sebab itu, minyak kasih karunia dan minyak suci adalah sama, yaitu rohnya Yesus. Mereka yang bodoh tidak punya persediaan rohnya Yesus, dan mereka yang bijaksana punya persediaan rohnya Yesus. Di dalam gereja Advent ada dua kelompok ini. Ada yang percaya dan terima rohnya Kristus, dan ada kelompok yang menolak rohnya Kristus. Yang manakah, saudara? Adalah doa kami agar kita semua menjadi bijak oleh menerima roh Kristus dalam hidup kita dan memiliki persediaannya. Sebab Yesus segera akan datang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan bagi kami, yaitu agar kami masing-masing menerima minyak suci, minyak kasih karunia, yaitu rohnya Yesus. Agar kami tidak hanya bersedia, tapi memiliki persediaan, sehingga waktu pengantin datang, kami didapati berjaga dan bersedia, dan boleh memasuki pesta pernikahan anak domba. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah oleh karena rohnya Kristus, kami semua bertumbuh, memiliki terang dalam hidup kami, dan memiliki persediaan, sehingga saat Yesus datang, terang masih dapat kami pancarkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.